Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemberian nikmat yang hingga dengan ini masih berkenan memberikan limpahnya rahmat karunia serta nikmat yang begitu berlimpah. Sholawat serta salam tentunya akan selalu kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin jamaah muslimat wal muslimat senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai umat Islam yang mengalami rukun iman yang kelima, yaitu percaya dengan hari akhir atau hari kiamat, pasti tahu betul bahwa kehidupan yang sekarang atau cita-cita yang kita tempati hanyalah sebuah kehidupan yang bersifat sementara, karena setelah kehidupan di dunia berakhir atau digantikan dunia yang kekal yang sering disebut sebagai dunia akhirat atau alam baka. Dan dalam dunia akhirat itulah maka kemudian segala amal dan perbuatan kita selama di dunia akan mendapatkan balasan. Dalam dunia akhirat tersebut diadili dengan seadil-adilnya tentang balasan apa yang kita dapat atas apa yang kita perbuat ketika masalah berada di dunia. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Zalzalah ayat 8, yaitu yang berbunyi, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka atau dalam kurung balasan pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat Az-Zahra pun niscaya ia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kesehatan sebesar Zabun niscaya akan melihat balasannya pula. Hadirin jamaah muslimat wal muslimat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat hal tersebut tentunya kita sebagai orang Islam percaya betul bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Hal ini telah dijelaskan dalam sebuah firman Allah, yaitu surat Al-Jahryah ayat 7, dan berbunyi, sesungguhnya hari itu kiamat pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur-kuburnya. Melihat firman Allah tersebut tentunya memberikan fakta bahwa hari kiamat pasti akan datang. Tak hanya itu saja, masih banyak lagi firman Allah lainnya yang menjelaskan betapa hari kiamat itu pasti datang dan bagaimana keadaan ketika hari kiamat tersebut datang, sehingga dengan mempercayainya tentu saja akan membuat menjadi hamba yang lebih dekat lagi dengan Allah dan akan menjadi hamba yang lebih beriman dan bertakwa. Dan peristiwa kiamat tersebut ditunjukkan oleh gambaran-gambaran yang maha dahsyat di Al-Quran dan hadis. Maka dari itu hal ini seharusnya kita jadikan sebagai pembelajaran bahwa kelak ketika waktu tersebut tiba, sudah siapkah itu, apalagi tidak ada satupun yang tahu kapan terjadinya kiamat. Bahkan Rasulullah sang kekasih Allah pun tidak tahu. Hadirin, dengan banyaknya dalil-dalil tentang kiamat seharusnya membuat kita lebih khusus dalam beribadah, berusaha memperkuat keimanan, dan terus melakukan amal kebaikan agar waktunya tiba kita sudah siap menghadapi. Selain itu, nama lain dari hari kiamat adalah Yaumuddin. Yaumuddin adalah hari pembalasan atas apa yang telah manusia berbuat selama hidupnya. Jika lebih banyak amal kebijakannya, maka selamatlah ia. Namun apabila timbangan amal keburukannya lebih berat, maka sengsaranya ia lalu. Bagaimanapun dengan keadaan manusia pada hari kiamat itu, keadaan manusia ada yang berjalan, berkendara, dan diseret di atas wajahnya.
Menurut riwayat Muslim, keadaan manusia yang tidak beralas kaki pun atau terlayang. Ada juga macam-macam hari kiamat, terbagi atas 2 macam, yakni kiamat syuhro atau disebut kiamat kecil dan kiamat kubro atau disebut kiamat besar. Kiamat besar. Kiamat syuhro atau kecil ialah peristiwa kehancuran atau musibah yang dirasakan sebagian yang ada di bumi. Di antara lain, tanda-tanda kiamat syuhro adalah banjir, kebakaran yang sangat besar, gunung meletus, dan lain-lain. Yang kedua, kiamat kubro atau kiamat besar adalah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan seisinya. Adapun tanda-tanda kiamat kubro yaitu sebagai berikut. 1. Ditiupnya trompet sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil. 2. Kemurtatan merajalela atau keluar dari agama Islam. 3. Munculnya kabut tebal di seluruh penjuru dunia. 4. Bermunculan binatang besar. 5. Matahari terbit dari arah barat. 6. Nabi Isa turun ke dunia. 7. Pasukan Ya'juj dan Ma'juj. 8. Di Yaman muncul api yang sangat luar biasa. 9. Bumi tenggelam atau hancur. 10. Munculnya Dajjal atau penyebar fitnah. Adapun hikmah-hikmah dari mengimani datangnya hari kiamat yaitu 1. Kita akan senantiasa berhati-hati dalam berbuat. 2. Segala kebaikan dan keburukan akan mendapat balasan. 3. Meningkatkan iman kepada Allah. 4. Mengutamakan kepentingan akhirat dan daripada kepentingan duniawi. 5. Meyakini bahwa tidak ada yang kekal di kehidupan ini, sebab menyadari akan datangnya hari kiamat dan pembalasan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berusaha mengumpulkan bekal untuk bertemu Allah dan menghadapi kiamat nantinya, baik itu kiamat besar maupun kiamat kecil. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan keimanan pada kita dan membimbing kita untuk selalu berbuat kebaikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.